Tingginya curah hujan yang sangat ekstrim ya tahun ini memang merupakan penyebab langsung dari bencana tersebut. Namun demikian guys, kita perlu mencari nih akar permasalahan yang sesungguhnya agar bencana ini tidak terjadi terus ya dari tahun ke tahun. Karena kalau kita cuma nyalahin hujan, artinya apa? Tahun depan nih kalau ada hujan lagi yang cukup dahsyat ya akan terjadi lagi. Dan tahun depan terus begitu. Jadi pekerjaan kita dari tahun ke tahun adalah menanggulangi dampak banjir. Inilah banjir tetap berada di kawasan Lok Baintan dan sekitarnya. Ini masuki hari ke-10. Nah, ini mereka minta bantuan. Apa itu bagus. So, wajah bang, nah, udah. Nah, ya. Nah, ya, bari ya, tadi. Ya, udah. Sahabat, peduli kemanusiaan. Saat ini kami berada di kawasan sekitar Sungai Tabuk. Ratusan ribu orang saat ini kelaparan. Mereka membutuhkan bantuan khususnya di daerah-daerah yang tidak terjangkau. Guys, kembali gua menyapa lu semua di Afternoon Tea. Semoga sore ini lu udah sempat rehat ya. Sedikit menghilangkan kepenatan satu harian udah kerja WFH ya. Sebagian masih work from home. Oke, hari ini kita akan diskusi tentang teka-teki dari penyebab banjir di Kalimantan Selatan. Jadi di beberapa grup pertemanan di WA itu beredar video yang menggambarkan kondisi terakhir dari banjir di beberapa kawasan di Kalimantan Selatan di hari yang ke-10 ya. Berarti mungkin 2-3 hari yang lalu. Nah, sampai saat ini apa yang sesungguhnya menjadi penyebab banjir, penyebab utama ya banjir dahsyat di Kalimantan Selatan ini yang dikatakan lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya, ini masih menjadi misteri. Masih banyak silang pendapat ya dari berbagai pihak yang terkait. Nah, berikut ini gue akan bacain satu berita dari kompas.com yang menampilkan satu perspektif mengenai penyebab banjir dari Walhi. Judul beritanya, Walhi, pelepasan hutan Kalimantan era Jokowi capai 427.952 hektar. Kompas 24 Januari 2021. Koordinator kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi, Edo Rahman menyebut pelepasan atau pinjam pakai hutan Kalimantan untuk kegiatan usaha masih terjadi pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia membantah pernyataan Kepala Kantor Staf Presiden atau KSP Muldoko yang mengatakan bahwa pemerintah tak mengobrol izin baru untuk usaha perkebunan sawit dan tambang. Tidak benar kalau selama era Jokowi tidak ada pelepasan atau pinjam pakai kawasan hutan, kata Edo kepada kompas.com Minggu 24 Januari 2021. Berdasarkan data yang dihimpun Walhi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, pelepasan kawasan hutan terjadi di sejumlah provinsi selama 2014 sampai dengan 2019. Di Kalimantan, dalam kurun waktu 5 tahun, berarti dalam periode pertama ya masa jabatan Pak Jokowi, terjadi pelepasan kawasan hutan seluas 418.750 hektar untuk pembukaan usaha kelapa sawit dan 99 hektar untuk pabrik kelapa sawit ya. Jadi perkebunannya dan juga pabriknya ya. Selain untuk dua komunitas tersebut, pelepasan kawasan hutan dilakukan untuk sejumlah keperluan lainnya seperti bandar udara, kampus, karet, maksudnya mungkin pelabuhan karet ya, pelabuhan, pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian boksit, kemudian pencetakan lahan pertanian, peternakan sapi hingga terminal dan gudang. Luas total kawasan hutan Kalimantan yang dilepas untuk kepentingan tersebut mencapai 427.952 hektar. Dihubungi secara terpisah, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM, Merah Johansyah, namanya unik ya, Merah Johansyah,
menyebut bahwa terdapat total 592 unit izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) sepanjang 2016 sampai dengan 2020. Data itu Jatam dapatkan dari mengolah data Sistem Informasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan (SIPPKH) di situs Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang dapat diakses publik. Sejak 2016 hingga 2020 terdapat total 592 unit IPPKH atau 241.613,25 hektar luas izin pinjam pakai kawasan hutan yang dikeluarkan oleh Menteri untuk digunakan bagi kepentingan non-kehutanan termasuk sawit dan pertambangan. Ucap Merah saat dihubungi Kompas.com Jumat 22 Januari 2021. Selain itu, dari data yang diperoleh secara keseluruhan ditemukan 1.034 unit IPPKH hingga Juni 2020 yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Adapun total luas lahan yang digunakan mencapai 499.655,57 hektar. Gede banget ya. Ini nyaris setara 2 kali luas Kabupaten Bogor, kata dia. IPPKH merupakan izin penggunaan kawasan hutan yang diberikan pejabat setingkat menteri untuk kepentingan non-kehutanan termasuk untuk sawit dan pertambangan. Nah, itu beritanya ya yang kita ambil dari kompas.com. Guys, tentu aja nih kita prihatin ya dengan bencana banjir dahsyat yang melanda Kalimantan Selatan. Terutama ya kita prihatin ya, kita turut berduka dengan nasib saudara-saudara kita sebangsa yang terdampak banjir tersebut. Ya apalagi ya tadi banjir tahun ini itu dinyatakan jauh lebih parah ketimbang yang dialami oleh saudara-saudara kita pada tahun-tahun sebelumnya. Tingginya curah hujan yang sangat ekstrim ya tahun ini memang merupakan penyebab langsung dari bencana tersebut. Namun demikian guys, kita perlu mencari nih akar permasalahan yang sesungguhnya agar bencana ini tidak terjadi terus ya dari tahun ke tahun. Karena kalau kita cuma nyalahin hujan artinya apa? Tahun depan nih kalau ada hujan lagi yang cukup dahsyat ya akan terjadi lagi. Dan tahun depan terus begitu. Jadi pekerjaan kita dari tahun ke tahun adalah menanggulangi dampak banjir. Nah secara awam tentu kita melihat ya, dan ini nggak salah dari SD diajarin begitu. Berkurangnya hutan, ya berkurangnya luasan hutan yang berfungsi menyerap air hujan ya, itu jelas sedikit banyak berpengaruh terhadap potensi terjadinya banjir ketika hujan deras itu turun terus-menerus. Nah untuk itu lembaga pemerintah yang terkait perlu menurut gua lebih terbuka terhadap kemungkinan berbagai penyebab yang sesungguhnya. Jadi istilah gue tuh gak kekeh ya, ini sebab karena hujan gitu. Iya sih kita tahu karena hujan, tapi mbok ya kita coba gali lebih dalam. Untuk itu penelitian dan penyelidikan yang mendalam perlu dilakukan agar kita tidak lagi menduga-duga kemudian saling tuding ya mengenai apa yang sesungguhnya terjadi. Nah tampaknya nih menurut gue Pak Muldoko sebaiknya nggak buru-buru mengeluarkan pernyataan bahwa tidak ada izin baru alih hutan Kalimantan di era Pak Jokowi. Ya, kenapa? Ya tadi berbagai pihak nih termasuk Walhi itu mengemukakan data yang menunjukkan sebaliknya. Dan menariknya guys, tadi lo lihat ya data-data yang diungkapkan Walhi, jaringan advokasi pertambangan atau Jatam itu semua bukan data yang mereka create sendiri, tapi data yang mereka ambil dari situs-situs yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Ya, seperti KLHK misalnya itu kan, ya diolah dari sana gitu. Jadi datanya mestinya valid gitu. Nah, sehingga menurut gua ini saatnya pemerintah mulai bersikap terbuka terhadap masukan berbagai pihak yang menyuarakan perlindungan terhadap lingkungan hidup di Kalimantan. Nah langkah-langkah kolaboratif guys itu perlu banget untuk memperbaiki kualitas lingkungan, memperbaiki keadaan sehingga di waktu-waktu yang akan datang masyarakat bisa kita selamatkan dari kemungkinan berbagai bencana terutama bencana banjir yang semakin luas. Ya semoga ya
kolaborasi ini bisa segera terjadi, semoga pemerintah bisa terbuka, dan semoga komponen-komponen masyarakat sipil tidak bosan-bosannya menyuarakan kebenaran yang mereka ketahui. Untuk Indonesia yang lebih baik tentunya. Itu aja dari gua guys, stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.